Rinjani selalu menjadi destinasi impian bagi para pendaki. Keindahannya yang memukau, ditambah dengan cerita-cerita misterius yang mengitarinya, menjadikan gunung ini terkenal di kalangan para petualang. Aryo, Joko, dan Roni adalah 3 sahabat yang sudah lama merencanakan perjalanan ini. Namun, kali ini mereka memilih untuk mendaki pada bulan Ramadan. Bukan tanpa alasan, mereka ingin merasakan sahur di puncak gunung, di tengah keheningan alam yang jauh dari keramaian. Rencana itu bermula pada suatu sore, saat mereka sedang berkumpul di warung kopi kesukaan mereka. Aryo, yang selalu memiliki ide-ide aneh, mengusulkan pendakian ini dengan semangat. Bagaimana kalau kita mendaki Gunung Rinjani selama Ramadan? Bayangkan, sahur di puncak gunung, sepi, tenang, hanya suara angin dan alam, ujarnya, matanya berbinar-binar. Joko dan Roni hanya tertawa, namun setelah beberapa menit berpikir, mereka pun setuju. Tak ada yang bisa menahan mereka. Persiapan pun dimulai. Mereka membeli perlengkapan pendakian, mulai dari tenda, jaket tebal, hingga peralatan masak untuk sahur nanti. Meskipun Roni sempat ragu dengan cuaca yang bisa sangat ekstrim di puncak, Joko meyakinkannya dengan kata-kata bijak. Kita sudah siap, kan? Lagi pula, ini akan menjadi pengalaman luar biasa. Mereka bertiga akhirnya berangkat dari kota menuju Lombok pada awal pekan pertama bulan Ramadan. Perjalanan mereka cukup lancar, meski ada sedikit rasa cemas yang mulai menggerogoti pikiran Aryo. Gunung Rinjani memang terkenal akan keindahannya, namun juga menyimpan cerita-cerita mistis yang sering kali membuat orang berpikir 2 kali sebelum mendaki. Sesampainya di base camp, mereka disambut oleh udara yang lebih dingin dari perkiraan. Gunung Rinjani tampak menantang dari kejauhan, puncaknya yang sering diselimuti awan, memberi kesan misterius. Setelah registrasi dan briefing singkat dari petugas, mereka pun memulai pendakian. Tak ada yang istimewa di awal perjalanan. Hanya hutan lebat yang mulai mereka masuki, dengan pepohonan besar yang meneduhkan jalan setapak yang mereka lewati. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam jalur pendakian, semakin terasa adanya perbedaan. Ada sesuatu yang aneh, tapi sulit dijelaskan. Angin yang semula sepo-sepo kini terasa lebih dingin, dan udara mulai terasa lebih berat. Roni, yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, mulai merasa tidak nyaman. Ada apa ya? Kok suasananya jadi berat begini? Gumamnya. Aryo menatap sekitar. Hutan yang seharusnya hidup dengan suara alam seperti burung atau serangga, kini sunyi. Tidak ada suara apapun. Mungkin kita terlalu banyak berimajinasi. Ini cuma pendakian biasa, jawab Aryo mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan aneh itu semakin sulit untuk diabaikan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka berusaha menahan mereka. Joko yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan menoleh, mengisyaratkan agar mereka lebih hati-hati. Ada yang salah, bisik Joko pelan. Perasaan gue nggak enak. Kita sebaiknya berhati-hati. Aryo hanya mengangguk. Namun ia juga merasakan hal yang sama. Perasaan cemas ini semakin lama semakin mengganggu pikirannya. Seakan ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam hutan, memantau setiap gerakan mereka dengan diam-diam. Setelah beberapa jam pendakian, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah pos yang sudah ada. Pos itu sudah lama tidak digunakan oleh para pendaki, terlihat dari kondisi yang agak berantakan dan tertutup oleh rerumputan. Mereka mendirikan tenda, menyiapkan makanan, dan duduk untuk berbuka puasa. Saat malam tiba, langit di atas Gunung Rinjani yang biasanya dihiasi bintang, kali ini tertutup awan gelap. Hening. Sepi. Tak ada suara apapun, bahkan angin yang seharusnya berhembus terasa begitu diam. Hanya suara detak jam tangan Aryo yang terdengar jelas, mengisi keheningan yang mencekam. Malam pertama di kaki Gunung Rinjani terasa begitu sunyi. Namun, ada sesuatu yang mulai merasuki pikiran mereka. Di luar tenda, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki yang berat, namun begitu samar dan tertutup oleh angin yang kaku.
Aryo mencoba tidur, namun matanya sulit terpejam. Setiap suara langkah yang terdengar membuatnya terjaga. Ia tidak bisa menahan perasaan was-was yang semakin mengganggu. Di tengah malam yang mencekam, Aryo terbangun. Entah karena mimpi atau sesuatu yang lebih buruk, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia terbangun dan memandang keluar tenda. Di luar, gelap gulita. Hanya ada siluet-siluet pohon yang bergerak pelan. Aryo memutuskan untuk memeriksa keadaan sekitar. Tanpa membangunkan Joko dan Roni, ia membuka pintu tenda pelan-pelan dan keluar. Begitu matanya menatap ke arah tanah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sesajen. Sebuah sesajen aneh terletak di depan tenda mereka. Sebuah kepala kambing yang terputus, darah yang masih menetes ke tanah, dan kain kafan yang basah. Semua itu tampak baru saja diletakkan di sana. Aryo hampir tak bisa bernapas. Matanya terbuka lebar, dan jantungnya berdebar keras. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul dalam dirinya. Apa ini? Siapa yang meletakkan ini di sini? Joko? Roni? Gumam Aryo gemetar. Tapi sebelum ia sempat memanggil mereka, sebuah bisikan halus terdengar. Lirih, seolah berasal dari dalam hutan yang gelap. Pergi, sebelum terlambat. Keringat dingin mulai mengalir di tubuh Aryo. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sesajen itu seolah menjadi tanda yang tak bisa ia abaikan. Ketika ia menoleh ke arah tenda, ia tahu sesuatu yang buruk sedang menunggu mereka di gunung ini. Aryo berdiri di luar tenda, matanya masih terpaku pada sesajen yang tergeletak di tanah. Kepalanya pusing, seperti ada beban yang sangat berat di dadanya. Darah yang menetes dari kepala kambing di hadapannya seolah memberi sinyal bahaya yang tak bisa ia abaikan. Hening. Tidak ada suara apapun selain angin malam yang sesekali berdesir lewat. Dia menoleh ke dalam tenda, melihat Joko dan Roni yang tampak nyenyak tertidur. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya, tapi ia tak bisa membangunkan mereka begitu saja tanpa penjelasan yang jelas. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun, ketenangannya tak bertahan lama. Suara itu kembali terdengar, semakin jelas. Langkah kaki berat, seperti seseorang yang sedang berjalan menuju arahnya. Aryo menegakkan tubuhnya, menahan napas. Ia memandangi hutan yang gelap di sekelilingnya, namun tak ada apa-apa di sana. Hanya gelap, dan lebih gelap lagi. Ini nggak benar, bisiknya sendiri, dan seketika itu ia merasa seolah ada yang mengawasi. Tiba-tiba, sebuah bisikan lembut menghampirinya. Begitu jelas, seolah datang dari seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Pergi, sebelum terlambat. Suara itu terdengar lebih dalam, lebih mengerikan. Aryo terlonjak mundur, hampir jatuh ke tanah. Itu bukan imajinasinya, itu nyata. Suara itu nyata. Jantungnya berdebar lebih cepat, dan ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Ia memandang ke sekeliling, tapi tetap tak ada siapapun di sana. Dengan cepat, ia berlari kembali ke dalam tenda dan menarik pintu tenda dengan kasar. Ia membangunkan Joko dan Roni, yang terkejut setengah sadar. Ada apa, Aryo? Tanya Joko yang masih mengantuk. Joko, Roni, kita harus pergi dari sini, suara Aryo gemetar. Ia memandang wajah temannya dengan cemas. Ada yang gak beres di luar, ada, sesajen, darah, dan suara bisikan itu. Joko dan Roni menatapnya bingung, seolah masih belum bisa memahami. Sabar dulu, ayo ceritakan pelan-pelan, jawab Roni, yang mulai duduk dengan wajah yang masih lelah. Aryo menceritakan apa yang dilihatnya, sesajen, kepala kambing, darah yang menetes, dan bisikan yang terdengar begitu nyata. Joko dan Roni mendengarkan dengan seksama, meskipun ada sedikit keraguan di wajah mereka. Aryo, kamu gak usah takut. Itu cuma perasaan kamu aja, kata Joko mencoba menenangkan. Mungkin ada pendaki lain yang lewat dan meninggalkan sesajen itu. Kita nggak perlu terlalu khawatir. Tapi suara itu, Aryo mulai kehilangan kata-kata. Suara itu, jelas banget, Joko. Seolah-olah, ada yang ingin memperingatkan kita.
Roni mengangkat bahu, meskipun ia tampak sedikit cemas. Kita cuma mendaki, kan? Gak usah berpikir terlalu jauh. Lagian kita masih di jalur yang aman. Tapi hati Aryo tetap gelisah. Sesuatu di dalam dirinya merasa tidak aman, seolah gunung ini sedang mengirimkan peringatan yang tidak bisa ia abaikan. Kita harus hati-hati, katanya dengan suara yang lebih rendah, lebih tegas. Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur lagi. Tapi Aryo tahu, rasa takut itu akan terus mengganggunya sepanjang malam. Mata mereka kembali terpejam, namun tidak untuk Aryo. Matanya terjaga, menatap ke langit yang mulai dihiasi awan gelap. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar, semakin dekat. Aryo merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di luar tenda, berjalan perlahan mengelilinginya. Ia menggigit bibirnya, menahan napas. Tidak berani bergerak. Setiap suara langkah yang terdengar membuat kulitnya meremang. Seakan-akan, dunia di sekelilingnya menjadi semakin sempit. Lama-kelamaan, suara itu menghilang. Hening kembali. Namun, Aryo merasa, keheningan itu jauh lebih menakutkan dari suara apapun. Seakan-akan, semuanya diam, menunggu sesuatu yang lebih buruk datang. Pagi datang, dan seperti biasanya, matahari mulai menyinari gunung. Aryo terbangun dengan perasaan lelah. Ia merasa seperti tidak tidur sama sekali semalam. Joko dan Roni tampak sudah siap untuk melanjutkan perjalanan, mempersiapkan sarapan untuk sahur. "Ayo, kita jalan," seru Joko dengan semangat, tanpa menyadari kegelisahan yang ada di dalam diri Aryo. Namun, Aryo masih merasa tidak tenang. Walaupun rasanya seakan pagi itu membawa kedamaian, perasaan aneh yang mengganggunya semalam belum hilang sepenuhnya. Sesajen yang ditemukan di luar tenda masih terngiang di kepalanya. Semua itu seperti sebuah peringatan yang terus mengintai mereka. "Apa kita benar-benar akan terus mendaki?" tanya Aryo pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Joko memandangnya bingung. "Ya, kenapa? Kita sudah datang sejauh ini. Lagian, belum tentu juga ada yang aneh. Mungkin itu cuma kejadian biasa aja, bro." Roni yang sudah selesai menyiapkan peralatan, menatap Aryo dengan serius. "Jangan terlalu paranoid, Aryo. Kita harus fokus, oke? Kalau kita terus-menerus berpikir aneh, kita nggak akan bisa sampai puncak." Aryo menarik napas dalam-dalam. Ia tahu teman-temannya benar. Mungkin ia memang terlalu banyak berpikir. Namun, entah mengapa, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa pendakian ini akan membawa mereka ke tempat yang jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Mereka melanjutkan perjalanan, mulai menaiki jalur yang lebih menanjak. Aryo berusaha untuk tetap fokus, tapi bayangan tentang sesajen, suara bisikan, dan langkah kaki yang tak terlihat terus mengganggunya. Seiring mereka semakin mendaki, suasana semakin terasa sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara apapun, hanya langkah kaki mereka yang bergema di jalur sempit ini. Pikiran Aryo terpecah antara rasa penasaran dan ketakutan. Ada sesuatu yang menunggu mereka di puncak, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut biasa. Sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Pendakian mereka semakin lama semakin terasa berat. Meski hari masih pagi, suhu di sekitar mereka sudah mulai menurun seiring semakin tingginya jalur yang mereka tempuh. Gunung Rinjani seperti tak pernah benar-benar menerima kehadiran mereka. Setiap langkah yang mereka ambil seolah semakin menantang, dan semakin membuat suasana terasa aneh. Aryo mulai merasa ketidaknyamanan itu semakin menekan. Suasana hutan yang sebelumnya sunyi, kini semakin terasa gelap. Bahkan dengan sinar matahari yang mencoba menembus celah-celah pepohonan, udara tetap terasa dingin dan lembab. Tak ada suara hewan, tak ada gemericik air dari sungai, hanya ada langkah kaki mereka yang membentuk irama monoton. Roni, yang biasanya paling optimis, kini mulai mendekatkan dirinya pada Aryo. "Bro, lo masih ngerasa ada yang aneh?" tanyanya pelan, mencoba menjaga agar Joko tidak mendengar. Aryo mengangguk perlahan. "Iya, rasanya, kita nggak sendiri di sini. Gue nggak bisa jelasin,
Tapi semua ini bikin gue nggak tenang. Roni menatap ke depan, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan perasaan mereka. Lo nggak sendirian. Gue juga ngerasain yang sama. Tapi, kita nggak bisa mundur sekarang. Kita udah terlalu jauh. Memang benar. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Meski ketakutan itu menggerogoti hati mereka, mereka terus melangkah. Roni dan Aryo tahu, Joko akan menganggap mereka lemah kalau mereka berhenti. Dan Joko, dengan semangat yang tak pernah padam, terus berjalan di depan, seolah-olah tak ada yang perlu ditakutkan. Namun, semakin mereka mendaki, semakin jelas tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Sesajen-sesajen kecil mulai tampak di pinggir jalur. Bukan hanya kepala kambing, kali ini mereka menemukan potongan-potongan tubuh hewan yang lebih besar, dengan darah yang masih segar menempel pada tanah. Begitu banyaknya sesajen itu, hingga tampak seperti suatu ritual yang dilakukan secara teratur. Ada yang gak benar, gumam Roni, matanya mengikuti sesajen-sesajen itu dengan cemas. Kenapa mereka bisa ninggalin ini di sini? Aryo merinding, perasaan cemas yang sudah ia rasakan sejak malam pertama semakin menguat. Gue nggak tahu, Ron. Tapi ini nggak boleh diabaikan. Kita harus berhenti dan mikir. Namun, Joko yang berada di depan mereka tidak menggubris. Udah, kalian cuma kebanyakan mikir. Ini cuma kebetulan aja. Ayo teruskan perjalanan. Aryo menatap Roni dengan ragu, tapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Joko. Perlahan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Udara semakin terasa dingin, dan hutan seakan semakin gelap. Bahkan sinar matahari pun tak bisa menembus rapatnya pepohonan. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah lapangan kecil. Sebuah tempat yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Joko yang sudah berada di depan lebih dulu, segera menurunkan tas ranselnya. Ini tempat yang pas buat ngecamp, kita istirahat di sini, katanya. Aryo dan Roni mengangguk, meskipun hati mereka masih gelisah. Mereka membangun tenda, menyiapkan makanan, dan duduk bersama. Namun, meskipun mereka sudah duduk bersama, ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang lebih besar dari kata-kata, sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman di tempat itu. Setelah mereka selesai makan, mereka duduk diam, hanya mendengarkan angin yang berdesir di luar tenda. Tiba-tiba, Aryo mendengar suara lagi. Suara yang sama seperti malam sebelumnya. Suara langkah kaki berat, kali ini lebih jelas terdengar, bergerak mengelilingi mereka. Lo dengar itu? Tanya Aryo dengan suara bergetar, matanya tertuju pada Joko dan Roni. Joko mengernyitkan dahi, menoleh dengan bingung. Apa sih? Nggak ada apa-apa. Itu cuma suara angin atau binatang. Tapi Roni tidak begitu yakin. Lo yakin, Jo? Itu bukan suara angin. Aryo menggigit bibirnya. Kita harus keluar. Coba lihat sekitar. Gue yakin ada yang ngikutin kita. Dengan ragu, Joko akhirnya mengangguk dan membuka pintu tenda. Mereka keluar perlahan, menatap sekeliling dengan waspada. Hutan kembali sunyi, terlalu sunyi. Angin yang semula terasa cukup kencang, tiba-tiba mereda. Di bawah cahaya bulan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdering kaku. Di depan tenda mereka, ada jejak kaki besar yang terbuat dari tanah lembab. Jejak itu mengarah langsung ke tenda mereka. Mereka bukan hanya merasa diperhatikan, tetapi seperti sedang dilacak oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Gue nggak mau main-main lagi. Kita harus segera turun, kata Aryo dengan suara serak. Namun, saat mereka hendak kembali ke tenda, tiba-tiba mereka mendengar suara gemerisik di dalam hutan. Suara itu terdengar lebih cepat, lebih mendekat. Seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang bergerak, menghampiri mereka. Roni, yang sebelumnya terlihat tenang, kini mulai gelisah. Itu, ada sesuatu di sana, kata Roni, suaranya bergetar. Aryo memandang ke arah yang ditunjuk oleh Roni. Sesuatu bergerak di balik pepohonan. Bayangan gelap, seperti sosok manusia, namun gerakannya terlalu cepat,
terlalu lincah untuk sebuah tubuh manusia biasa. Joko yang mulai merasa takut, segera menggerakkan mereka kembali ke dalam tenda. Masuk ke tenda sekarang. Dengan panik, mereka berlari masuk ke dalam tenda, menutup rapat pintunya. Hening. Tak ada suara apapun. Namun, ketakutan itu masih menggerogoti hati mereka. Sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, terasa semakin dekat. Aryo duduk di sudut tenda, menatap keluar melalui celah kecil. Matanya terbuka lebar. Ada sesuatu yang tampak bergerak, berdiri di luar tenda mereka. Seseorang? Sesuatu yang lebih buruk? Ia tidak bisa yakin. Namun yang ia tahu, perasaan itu semakin kuat. Mereka bukan lagi pendaki yang sedang menikmati petualangan. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap dari sekadar cerita-cerita mistis yang mereka dengar sebelumnya. Dan entah apa yang akan terjadi, mereka tahu bahwa hari ini, mereka sudah melewati batas. Suasana di dalam tenda terasa semakin pengap. Meskipun angin luar masih berhembus, di dalam sana terasa hening, seolah-olah segala suara terhisap oleh kegelapan yang menutup rapat. Aryo duduk terpaku, tangannya menekan dada yang berdegup kencang. Suara langkah kaki yang semakin mendekat, bayangan yang tampak bergerak di balik pepohonan, dan jejak kaki besar yang tiba-tiba muncul di tanah, semua itu membuat pikirannya kacau. Dia menoleh ke Roni, yang duduk di sudut tenda dengan ekspresi yang tidak jauh berbeda. Wajahnya terlihat cemas, napasnya terengah-engah. Sedangkan Joko, yang biasanya penuh semangat, kini terdiam, matanya kosong. Mungkin dia juga mulai merasakan ada yang tidak beres, meski berusaha untuk tampak tenang. Ada yang aneh di sini, kata Aryo pelan, suaranya hampir tenggelam dalam keheningan. Joko mengerutkan dahi, menatap keluar melalui celah tenda. Gue nggak lihat apa-apa. Mungkin cuma binatang, bro. Tapi ini bukan suara binatang, Joko, Roni ikut menimpali. Itu, sesuatu yang lebih besar dari binatang. Joko tidak menjawab. Hening. Mereka bertiga hanya duduk diam, saling berhadapan, saling mencari keberanian satu sama lain. Namun, rasa takut itu sudah terlalu dalam. Meskipun tidak ada suara, mereka tahu, mereka bukan lagi berada di tempat yang aman. Tiba-tiba, Aryo merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Dia menahan napas, mendengarkan. Jantungnya berdegup semakin cepat. Tidak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan hanya satu. Ada lebih dari satu, bergerak seiringan, semakin dekat dengan tenda mereka. Ayo, kita keluar sekarang, seru Aryo, panik. Roni yang tampaknya sudah lebih terjaga, langsung mengangguk. Gue setuju, kita nggak bisa cuma diam. Joko sempat ragu, matanya masih terfokus pada celah tenda. Tunggu dulu. Kalau kita keluar, siapa yang tahu apa yang bakal terjadi? Gue nggak peduli, kata Aryo dengan tegas. Kita harus cari tahu. Jangan biarkan kita dikerjai sama sesuatu yang gak jelas. Akhirnya, mereka bertiga keluar dengan perlahan, melangkah keluar dari tenda. Udara malam terasa semakin dingin, menggigit kulit mereka. Ketika mereka melangkah keluar, suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Hutan yang sebelumnya tampak penuh kehidupan, kini seperti tempat yang kosong, dipenuhi ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Mereka berhenti di tempat yang sama, di mana jejak kaki besar itu terlihat jelas. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, semakin dalam, seperti mengundang mereka untuk mengikutinya. Aryo menatap jejak itu dengan cemas. Ayo, kita ikuti jejak ini, kata Roni, suaranya bergetar. Mudah-mudahan kita bisa menemukan sesuatu yang menjelaskan semuanya. Aryo ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka mulai mengikuti jejak itu. Langkah mereka terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka menjadi semakin keras. Jejak itu semakin dalam, semakin jauh dari jalur pendakian utama. Mereka melewati pepohonan yang semakin rapat,
dan suasana semakin gelap. Lampu senter yang mereka bawa tidak mampu menembus kegelapan hutan yang semakin tebal. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, dan suara-suara aneh yang datang entah dari mana, seperti bisikan yang tidak bisa mereka dengar dengan jelas. "Tunggu dulu," kata Aryo, menghentikan langkah mereka. "Kalian dengar itu?" Roni dan Joko menatapnya bingung. "Dengar apa?" tanya Joko. "Itu suara, seperti bisikan." Aryo berbisik, matanya memandang sekeliling. "Ada yang ngajak kita untuk terus maju." Roni mengerutkan kening. "Lo yakin? Ini bisa aja cuma imajinasi lo aja, bro." "Tapi gue yakin banget," jawab Aryo, ketegasan dalam suaranya. "Ada sesuatu yang mengarah ke sini. Sesuatu yang kita nggak bisa hindari." Dengan langkah yang semakin hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan. Semakin dalam mereka masuk, semakin tidak terasa waktu. Suasana hutan semakin mencekam. Tidak ada suara binatang. Tidak ada angin yang berhembus. Semua terasa mati, seolah dunia di sekitar mereka sedang menunggu sesuatu yang besar. Tiba-tiba, mereka berhenti. Di depan mereka, ada sebuah batu besar, bentuknya tidak beraturan, dengan goresan-goresan aneh di permukaannya. Tanah di sekitar batu itu terlihat basah, dan di atas batu ada sesuatu yang membuat Aryo dan Roni terdiam sejenak. Ada sebuah kain kafan, kering dan berlumuran darah. Di sampingnya, sebuah boneka kayu kecil yang tampak sangat kuno, dengan mata yang tampak kosong, seolah memandang mereka. "Ini, apaan?" tanya Roni, suara hampir terlepas dari tenggorokannya. Aryo merasakan getaran yang sangat kuat di dalam dadanya. "Ini bukan tempat biasa. Kita nggak boleh ada di sini. Kita harus segera pergi." Namun, Joko yang sudah semakin dekat dengan batu itu, memandang dengan tajam. "Gue rasa kita harus lihat lebih jauh. Kita udah datang sejauh ini, kan? Jangan takut-takut gini." Aryo berusaha mencegah, tapi Joko sudah terlalu dekat dengan benda-benda itu. "Joko, jangan!" teriak Aryo, tapi sudah terlambat. Tiba-tiba, tanpa peringatan, udara di sekitar mereka berubah. Suasana yang semula hening menjadi terasa berat. Sesuatu bergerak dari balik pepohonan, mendekat dengan kecepatan yang tak terduga. Aryo merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, lalu suara tawa yang sangat rendah terdengar, seolah berasal dari dalam tanah itu sendiri. Joko yang terkejut, berbalik dan hendak berlari. "Kita harus kabur." Tapi langkahnya terhenti. Di depan mereka, muncul bayangan hitam besar, bergerak dengan sangat cepat, menutupi jalan keluar mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas, namun sangat nyata keberadaannya. "Pergi!" teriak Aryo dengan suara parau, sementara tubuhnya mulai terasa kaku. Namun bayangan itu semakin mendekat. Tak ada jalan mundur. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Semua yang ada di sekitar mereka tampak gelap, seperti dunia ini hanya milik sesuatu yang tidak ingin mereka temui. Di tengah hutan yang gelap dan mencekam itu, Aryo, Joko, dan Roni tahu, mereka sudah berada di tempat yang salah. Dan mungkin, mereka sudah terlambat. Rasanya, setiap detik yang berlalu seperti menghimpit dada mereka. Bayangan hitam itu semakin mendekat, bergerak perlahan tapi pasti, menyelimuti jalur yang mereka coba lalui. Aryo, Joko, dan Roni merasa seolah dunia mereka terhenti. Hutan di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Tidak ada suara, hanya ada hampa yang membungkus tubuh mereka dalam kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Aryo bisa merasakan jantungnya berdegup keras. Tubuhnya terasa kaku, seolah-olah gravitasi menariknya lebih dalam ke tanah. Mereka terdiam sejenak, kebingungan. Joko berdiri tegak, matanya membelalak, seolah tak mampu berpikir lagi. "Joko, kita harus pergi sekarang," teriak Aryo, suaranya tersendat-sendat, nyaris tak terdengar. Namun, Joko tidak bergerak. Wajahnya tampak kosong, matanya seperti tertarik ke dalam kegelapan yang datang menghampiri mereka. Ada sesuatu yang menguasai dirinya, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikannya. "Joko, jangan!"
teriak Roni, melangkah maju dan mencoba mengguncang tubuh Joko. Tapi Joko tidak bergerak. Ia hanya berdiri, matanya kosong, menatap sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Aryo menoleh ke Roni. Wajah Roni juga mulai menunjukkan kegelisahan yang dalam. Apa yang terjadi sama dia? Kenapa dia nggak bisa dengar kita? Bayangan hitam itu semakin mendekat, seolah-olah memiliki bentuk yang lebih jelas. Ada suara berdesis, seperti bisikan yang datang dari dalam tanah. Lalu, suara itu menjadi lebih keras, menjadi lebih jelas. Ada harga yang harus kalian bayar. Suara itu terdengar lebih dari satu, berputar-putar di sekitar mereka, mengitari tubuh mereka seperti angin yang berputar-putar dengan ganas. Joko akhirnya terjatuh, tubuhnya tersungkur ke tanah, namun matanya tetap menatap ke arah yang tak bisa mereka lihat. Di situ, di hadapan mereka, bayangan itu mulai membentuk sosok, satu persatu, seperti bayangan gelap yang perlahan mengisi ruang di sekitar mereka. Roni mundur satu langkah, matanya tidak pernah lepas dari bayangan itu. Kita nggak bisa tetap di sini, ini bukan tempat yang bisa kita atasi. Kita harus keluar dari sini. Aryo menarik napas dalam-dalam. Joko. Ia mencoba membangunkan Joko yang terjatuh, mengguncang-guncang tubuhnya, namun Joko tetap diam, seolah tak mendengar. Joko, lo dengar gue? Aryo berteriak lagi, wajahnya penuh kekhawatiran. Tapi, tidak ada jawaban. Saat itu, sosok hitam yang semakin jelas tampak berdiri di depan mereka, tak jauh dari tempat Joko terjatuh. Satu persatu, sosok itu mulai terbentuk dengan jelas, seperti manusia yang terbuat dari kegelapan. Tinggi, berbadan besar, mengenakan pakaian hitam yang robek-robek, dan mata itu kosong, seolah tak ada kehidupan di dalamnya. Dengan suara yang begitu dalam, sosok itu berbicara. Kalian sudah terjebak. Tak ada jalan keluar lagi. Aryo dan Roni terdiam. Tak ada kata-kata yang keluar. Ketakutan yang melingkupi hati mereka membuat tubuh mereka seperti beku. Mereka sadar, mereka tidak bisa lari dari ini. Sosok itu melangkah maju, setiap langkahnya membuat tanah di bawah kaki mereka berguncang. Kalian memilih untuk melihat sesuatu yang seharusnya tidak kalian lihat. Sekarang, bayar harganya. Aryo berusaha melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Kami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Semua yang terjadi di sini adalah pilihan kalian, jawab sosok itu, suaranya seperti gema yang terdengar dari segala arah. Tak ada yang bebas. Semua yang datang ke sini harus membayar. Sosok itu semakin mendekat, dan Aryo mulai merasa tanah di bawahnya terasa semakin berat. Sesuatu menahan kakinya, membuatnya hampir terjatuh. Roni, yang tidak bisa lagi menahan ketakutannya, berteriak, Joko! Bangun! Bangun, Jo! Tiba-tiba, Joko mengangkat kepala, matanya terbuka lebar, namun kali ini, matanya bukanlah mata Joko yang mereka kenal. Mata itu kosong, putih sepenuhnya, seolah-olah ia sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Dengan suara yang berbeda dari suara Joko yang mereka kenal, ia berkata pelan, kalian harus pergi, sebelum terlambat. Joko mulai bergerak perlahan, berdiri dengan gemetar. Tubuhnya seolah dipaksa untuk bergerak, dan langkahnya goyah. Namun, ia tidak melihat Aryo atau Roni. Joko berjalan ke arah sosok hitam itu, langkahnya terhuyung, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk mendekat. Apa yang lo lakuin, Jo? Aryo berteriak, berlari mencoba menghentikan langkah Joko, tapi tubuhnya terasa semakin berat. Rasanya, ada kekuatan besar yang menahannya. Sosok hitam itu, dengan gerakan yang lambat namun pasti, melangkah ke depan. Kalian sudah memilih untuk masuk. Sekarang, kalian harus berhadapan dengan apa yang telah kalian lihat. Mata Aryo membelalak. Kalian? Ia menatap ke arah bayangan yang semakin mengisi seluruh pandangannya. Lo bukan manusia, kan? Sosok itu hanya tersenyum, senyum yang sangat menyeramkan, senyum yang membuat bulu kuduk Aryo berdiri. Kami lebih dari itu. Tiba-tiba,
suasana di sekitar mereka berubah. Tanah yang tadinya keras kini mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Langit malam yang gelap semakin pekat, dan sekelebat kilatan cahaya putih muncul dari sela-sela pepohonan, memberi mereka sedikit penerangan. Namun itu hanya sekejap. Begitu cepat, semuanya kembali gelap. "Ayo, keluar dari sini," Roni berbisik, terengah-engah. "Kita nggak bisa bertahan di sini lebih lama lagi." Tapi ketika Aryo berusaha berbalik, tanah di bawahnya mengeras, menahan langkahnya. Tubuhnya seolah tertarik ke bawah. "Jangan!" teriak Aryo, tapi suaranya tertelan dalam kegelapan. Sosok hitam itu semakin dekat, dan kali ini, mereka bisa merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka bukan hanya terperangkap di dalam kegelapan, tetapi mereka juga terperangkap dalam ketakutan yang tak terhindarkan. Sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang mereka bayangkan kini sedang menunggu mereka. Dan itu, mungkin, adalah akhir dari perjalanan mereka. Ketika Aryo dan Roni mulai merasa tanah di bawah mereka semakin mengeras, tubuh mereka seperti dibekukan oleh kekuatan yang tak terlihat. Joko yang semula tampak seperti dirinya sendiri kini bergerak dengan langkah yang sangat lamban, seolah-olah tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar keinginannya untuk bertahan hidup. "Apa yang terjadi dengan dia?" tanya Roni dengan suara yang serak. Ia masih berusaha menarik Aryo, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tanah yang semakin rapat, tapi seolah-olah kaki mereka tertanam dalam pasir yang keras. "Gue nggak tahu," jawab Aryo, sambil memandang Joko yang semakin mendekat ke arah sosok hitam itu. "Tapi kita harus keluar dari sini, Roni. Kalau enggak, kita semua akan hilang." Namun, setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih berat. Kegelapan semakin pekat, dan udara malam tiba-tiba terasa sangat dingin, menusuk kulit. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Hanya suara langkah kaki mereka yang terseok-seok, dan degup jantung yang seolah ingin keluar dari dada. Di depan mereka, sosok hitam itu masih berdiri diam, mengamati mereka dengan tatapan yang kosong dan menyeramkan. Bayangan itu seolah tahu apa yang akan mereka lakukan, dan semakin mendekatkan diri. Aryo menoleh ke Roni, mata mereka bertemu sejenak, sebelum Roni memutar tubuhnya, berusaha untuk mencari jalan keluar. "Ini semua seperti jebakan," kata Roni dengan suara parau. "Mereka nggak akan biarin kita pergi." "Jangan ngomong gitu," Aryo berusaha menenangkan dirinya sendiri, meskipun pikirannya penuh dengan ketakutan. "Kita harus bertahan. Kita nggak bisa menyerah." Namun, seiring langkah mereka yang semakin terhenti, sosok hitam itu mulai bergerak perlahan, melangkah tanpa suara, seolah menunggu mereka untuk maju, seolah menunggu mereka menyerah. Aryo dan Roni mulai merasa ada sesuatu yang tak terlihat menyelimuti mereka, mengekang gerakan mereka, menghalangi mereka untuk berlari atau melawan. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan mereka, menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang semakin tak terduga. "Roni, kita nggak punya pilihan lain. Kita harus kabur," Aryo berkata, berusaha memecahkan keheningan yang semakin mencekam. Tapi, saat mereka mencoba bergerak, langkah kaki Joko tiba-tiba berhenti. Sesuatu mengikat tubuh Joko, membuatnya terpaku di tempat. Tubuhnya mulai gemetar hebat, dan wajahnya menatap kosong ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Matanya yang semula putih bersih kini berubah menjadi hitam pekat, dan dari bibirnya keluar suara yang bukan berasal dari dirinya. "Jangan lari," kata suara itu, suara yang begitu dalam dan bergema, seolah datang dari kedalaman tanah. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini." Aryo dan Roni saling berpandangan, ketakutan yang semakin dalam memenuhi hati mereka. Mereka tahu, kata-kata itu bukan datang dari mulut Joko, tapi dari sesuatu yang jauh lebih buruk, lebih mengerikan. "Semuanya sudah terlambat," lanjut suara itu, makin terdengar menakutkan. "Kalian telah melihat apa yang tidak seharusnya kalian lihat. Sekarang, bayar harga dari pilihan kalian." Roni mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. "Kita nggak bisa bertahan di sini lebih lama, Aryo.
Gue takut kalau kita nggak cepet-cepet pergi, kita semua bakal jadi bagian dari ini. Aryo mencoba menarik Roni, tapi kakinya terasa sangat berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakan, membuat mereka tak bisa lepas dari cengkeraman yang tak terlihat. Roni terdiam sejenak, menatap Joko yang kini semakin mendekat pada sosok hitam itu, lalu menoleh pada Aryo. Kita harus buat keputusan sekarang, kata Roni dengan tegas, meskipun matanya masih terlihat penuh rasa takut. Lo mau terus maju, atau kita coba kabur, berusaha keluar dari sini dengan apa adanya? Aryo terdiam, berpikir keras. Ia tahu, semakin lama mereka berada di sana, semakin kecil kemungkinan mereka untuk bisa keluar dengan selamat. Namun, meninggalkan Joko di tangan entitas itu berarti mereka meninggalkan sahabat mereka. Dengan tangan gemetar, Aryo menarik napas dalam-dalam. Kita nggak bisa ninggalin Joko. Kita harus bawa dia keluar dari sini. Roni mengangguk pelan. Tapi gimana? Dia nggak sadar, Aryo. Dia nggak sama lagi, lo lihat kan? Namun, sebelum Aryo sempat memberi jawaban, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang mereka, seperti gemuruh tanah yang berguncang. Mereka menoleh, dan tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai retak. Rasa takut yang mencekam semakin kuat, membuat mereka hampir tak bisa bergerak. Saat kalian melihat kami, kalian sudah membuat pilihan, suara itu terdengar lagi, semakin keras. Kalian tidak bisa keluar dari sini, tidak ada yang bisa. Ini adalah tempat kalian sekarang. Aryo menarik Roni lebih dekat, meraih tangan Joko yang masih terhuyung-huyung di dekat mereka. Namun, sepertinya tangan Joko semakin dingin, kaku, dan semakin sulit untuk digerakkan. Saat itulah, sosok hitam itu mulai bergerak, lebih cepat dari yang bisa mereka bayangkan. Maju ke arah mereka dalam sekejap, menciptakan bayangan yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Tanpa bisa mereka hindari, sosok itu langsung berada di depan mereka, menghalangi jalan mereka dengan tubuh besar dan gelap yang menutupi pandangan mereka. Jangan coba melarikan diri, suara itu bergema lagi. Karena saat kalian mencoba, kalian akan lebih terperangkap. Tanpa ampun, Aryo merasa tubuhnya dipaksa untuk mundur, dipaksa untuk berhenti. Roni berteriak ketakutan, tapi itu tak membantu. Keadaan semakin tidak terkendali, dan mereka tahu, tidak ada jalan keluar yang mudah dari sini. Kegelapan itu semakin memeluk mereka, mengikat mereka pada nasib yang seolah tak bisa dihindari. Dalam sekejap, Aryo menyadari, mereka tidak hanya terjebak di dalam hutan ini. Mereka terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Dan saat itu, Aryo tahu, apapun yang terjadi, mereka mungkin sudah kehilangan kesempatan untuk kembali ke dunia yang mereka kenal. Kegelapan semakin menyesakkan, seperti ada yang menelan mereka perlahan-lahan. Suara desahan angin yang tak terdengar sebelumnya kini terasa seperti bisikan yang menyelimuti setiap sudut pendakian mereka. Tanah yang mereka injak terasa semakin tidak stabil, seolah-olah semakin lama mereka berada di sini, semakin rapuh jejak mereka. Aryo berusaha menguatkan dirinya, berjuang melawan rasa takut yang menyebar di tubuhnya. Joko, sahabat yang sejak awal pendakian ini ia anggap teman seperjuangan, kini menjadi seperti boneka hidup yang digerakkan oleh kekuatan lain. Matanya yang kosong, langkahnya yang lemah, tidak lagi ada ciri manusia dalam dirinya. Ini bukan Joko yang mereka kenal. Ayo, Joko, bangun. Aryo berteriak dengan suara tercekat, berusaha mengguncang tubuh Joko yang kini hanya berdiri diam di depan sosok hitam itu. Namun, tidak ada reaksi. Tidak ada suara yang keluar dari mulut Joko, hanya ada tatapan kosong yang menyelam jauh ke dalam kegelapan. Roni berdiri di samping Aryo, wajahnya tampak lebih pucat daripada sebelumnya. Gue nggak kuat, Aryo. Kita harus keluar. Kalau kita nggak pergi sekarang, kita semua bakal hilang, jadi bagian dari tempat ini. Namun, Aryo tidak bisa begitu saja meninggalkan Joko. Sahabatnya, yang sudah bersamanya sejak lama, sudah mengalami banyak hal bersama mereka, kini harus ditinggalkan begitu saja? Rasanya tidak bisa.
Rasanya, tidak mungkin. Joko masih ada di sini, Roni. Kita nggak bisa ninggalin dia, kata Aryo, suaranya bergetar. Roni menghela napas panjang, matanya teralihkan ke sosok hitam yang masih berdiri di hadapan mereka. Sosok itu kini lebih besar, lebih menyeramkan. Bayangannya seperti menyelimuti mereka, menutup setiap celah yang bisa mereka lewati. Ada perasaan berat yang mengikat mereka di tempat ini, seolah-olah ada kekuatan yang berusaha mengurung mereka di antara kegelapan dan ketakutan. Aryo, lo nggak lihat? Dia nggak sama lagi. Ini bukan Joko yang kita kenal. Gue takut kita nggak bisa bawa dia keluar dari sini, kata Roni, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Aryo mengertakkan gigi, menatap Joko yang kini tertunduk, matanya yang kosong menatap tanah. Rasa takut yang mendalam mulai merayap ke dalam dirinya, namun ia menahan semuanya. Gue nggak bisa ninggalin dia. Kalau lo masih mau pergi, lo bisa pergi. Gue bakal tetap di sini, sama Joko. Roni terdiam, matanya tertunduk, berpikir sejenak. Namun, seolah terpaksa, ia mengangguk perlahan. Lo yakin, Aryo? Lo tahu apa yang ada di depan kita? Aryo tidak menjawab. Ia berfokus pada Joko, yang meskipun terkesan seperti kehilangan kesadaran, masih tetap ada di sana, dalam tubuh yang dikenalinya. Ia tahu, Joko bukan hanya sekadar orang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Mereka harus berusaha membawanya kembali. Sosok hitam itu bergerak lebih dekat, dan suara itu mulai terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kalian tidak bisa keluar dari sini. Kalian sudah memilih untuk melihat kami. Dan kalian akan membayar harga dari pilihan kalian. Suara itu bagaikan angin yang berputar-putar di sekitar mereka, tidak hanya terdengar di telinga mereka, tetapi juga di dalam kepala mereka, seolah-olah menyerang pikiran mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Aryo merasa telinganya berdenyut, kepalanya mulai pusing, dan tubuhnya terasa semakin lelah. Aryo, suara Joko yang dalam itu terdengar pelan. Pergi, sebelum terlambat. Tapi suara itu bukan suara Joko yang mereka kenal. Itu suara yang terdistorsi, yang penuh dengan kekosongan, yang datang dari dalam dirinya. Aryo merasakan jantungnya berdetak semakin kencang, dan untuk pertama kalinya sejak pendakian ini, ia merasa ada sesuatu yang benar-benar mengancam mereka. Sosok hitam itu mulai bergerak lebih cepat. Ada gemuruh yang terdengar dari bawah tanah, seperti sesuatu yang sedang bergerak menuju mereka. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan bayangan itu semakin besar, semakin menakutkan. Aryo menoleh ke Roni, wajahnya tampak penuh ketakutan. Roni, kita nggak bisa biarin Joko di sini. Kita harus bawa dia keluar. Namun, Roni hanya bisa menatap dengan wajah penuh ketakutan. Lo lihat nggak, Aryo? Lo lihat apa yang ada di depan kita? Kita nggak bisa ngelawan ini, kita nggak bisa kabur lagi. Semua udah terlambat. Aryo. Roni berteriak, matanya terlihat penuh ketegangan. Kita nggak punya waktu. Lo dengar suara itu? Kita harus cepat keluar. Aryo tahu, suara itu semakin mendekat, semakin keras. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang berjalan di bawah mereka, merayap perlahan, mendekat ke setiap langkah mereka. Mereka terperangkap dalam kegelapan yang tak terduga. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saat itu, Aryo tahu, ia harus membuat pilihan. Mereka bisa berlari, melarikan diri kemanapun mereka bisa, atau bertahan di sini dan melawan segala yang ada di depan mereka. Tapi, dalam keputusasaan yang mencekam itu, ia menyadari sesuatu yang lebih buruk. Jika mereka berlari, mereka akan kehilangan lebih dari yang mereka kira. Tanah di bawah kaki Aryo dan Roni semakin bergetar, seolah merasakan ketakutan yang semakin besar. Keheningan yang menyesakkan semakin mendalam, dan udara terasa semakin pekat. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah ada beban yang menahan mereka untuk maju. Sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan, menggenggam hati mereka, membuat napas mereka terengah-engah. Joko, yang awalnya tampak seperti tidak sadar,
kini perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya kosong, matanya yang hitam pekat tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, ada sesuatu yang aneh di balik pandangan itu. Seperti ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya, membuatnya bergerak tanpa kesadaran penuh. "Aryo," suara Joko keluar pelan, hampir tidak terdengar. Jangan teruskan." Aryo tertegun. Meskipun suara itu tidak berasal dari Joko yang mereka kenal, ada sesuatu dalam nada itu yang membuat hati Aryo terhentak. Ada rasa terjepit yang tiba-tiba menghantam dadanya. Rasa takut yang lebih kuat. Meskipun ia tahu Joko bukan lagi temannya yang dulu, ia masih merasa ada ikatan, ada benang merah yang menghubungkan mereka. "Joko, lo bisa dengar gue? Lo masih ada di sini?" Aryo berusaha menarik Joko, mengguncangnya dengan harapan bisa membangunkan kembali sahabatnya. Namun, Joko hanya diam, tubuhnya kaku, tidak memberikan respon apapun. Bahkan, tangan Joko yang semula bisa digerakkan dengan mudah kini terkulai lemah, seakan-akan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak lagi. Joko sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Roni berdiri di samping Aryo, matanya terpejam sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian. "Gue udah bilang, kita nggak bisa ngelawan ini, Aryo. Kita nggak bisa ngelawan sesuatu yang lebih kuat dari kita. Tapi kita nggak bisa tinggal begini, Roni. Kita nggak bisa ninggalin Joko." Aryo hampir berteriak, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Dia teman kita. Kita nggak bisa membiarkannya jadi bagian dari ini." Roni terdiam sejenak, memandang tubuh Joko yang tampak kosong. Ada ketakutan yang jelas di matanya, namun ia tahu bahwa mereka tidak punya banyak pilihan. "Kalau kita terus di sini, kita juga bakal hilang. Lo lihat kan, semuanya udah berubah. Ini bukan gunung biasa. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi sama kita kalau tetap bertahan." Aryo menggigit bibirnya, menatap Joko yang semakin terjerat dalam kekuatan tak terlihat. Setiap kata yang keluar dari mulut Roni, setiap teriakan dalam hatinya, seolah semakin menekan pikirannya. Joko, teman yang sudah melalui banyak hal bersamanya, kini harus terjebak dalam kegelapan yang entah apa asalnya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar lagi, kali ini datang dari jauh di bawah tanah. Suara itu seolah menggema, merayap ke setiap sudut tubuh mereka. Aryo merasakan setiap detak jantungnya semakin cepat, seolah ada yang menariknya ke dalam jurang yang tak terjangkau. "Dengar," suara itu berbisik, namun kali ini lebih dalam dan lebih jelas. "Kalian sudah terjebak. Semua sudah terlambat. Ini adalah tempat kalian sekarang. Kalian tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa melarikan diri." Suara itu seperti angin yang membawa dingin, seperti bayangan yang semakin mengepung mereka. Aryo merasa udara sekitarnya semakin berat, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Ia ingin lari, ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa begitu lemah. Kaki-kakinya seolah tertanam dalam tanah, tak mampu bergerak. Di hadapan mereka, sosok hitam itu mulai bergerak lagi. Kali ini, ia tidak diam seperti sebelumnya. Ia bergerak menuju mereka dengan kecepatan yang luar biasa, tubuhnya semakin membesar, menutupi pandangan mereka. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada sebuah tarikan kuat yang mengikat mereka ke tempat itu, dan setiap gerakan yang mereka lakukan hanya membuat ikatan itu semakin erat. Aryo merasa kepalanya mulai pusing, matanya berkunang-kunang. Ketakutan yang ia rasakan semakin mendalam. Joko sudah tidak bisa diharapkan lagi. Roni, meskipun masih berusaha bertahan, jelas semakin terdesak. "Aryo," suara Joko terdengar lagi, kali ini lebih lemah, namun penuh dengan rasa takut. "Pergi, sebelum terlambat." Aryo merasa hatinya seperti dicabik. Apa yang bisa ia lakukan? Mereka berada di ujung jurang, terjebak di antara ketakutan yang tak bisa mereka pahami. Roni sudah hampir menyerah, dan Joko sudah tidak bisa diharapkan. Mereka terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan mereka hanya menjadi bagian dari rencana yang tak mereka mengerti. Tiba-tiba,
bayangan besar itu berhenti. Suara gemuruh di bawah tanah terdengar lebih keras. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman tanah. Bayangan itu mulai berbicara, kali ini dengan suara yang begitu keras, seolah datang dari seluruh penjuru. Ketahuilah, suara itu bergema, kalian telah menyaksikan hal yang seharusnya tidak kalian lihat. Kalian telah memasuki tempat ini tanpa izin. Dan kini, kalian akan membayar harga. Aryo merasa tubuhnya semakin lemah, seakan ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Roni yang ada di sampingnya tampak seperti tak bisa bertahan lebih lama, matanya mulai kabur, tubuhnya semakin lunglai. "Joko!" teriak Aryo, berusaha mengguncang tubuh sahabatnya, namun tidak ada reaksi. Saat itulah, bayangan hitam itu mulai bergerak lebih dekat, semakin cepat, seolah-olah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aryo hanya bisa menatap kosong, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kegelapan ini tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Hati Aryo berdetak kencang. Waktu seperti berhenti sejenak saat bayangan hitam itu semakin mendekat. Setiap langkahnya terasa lebih berat, dan seolah tak ada lagi tempat yang bisa mereka tuju selain kehancuran. Semua yang ada di sekitarnya seakan melawan mereka, tanah yang retak, udara yang semakin dingin, dan suara gemuruh yang datang dari kedalaman bumi. Mereka tidak bisa lari. Joko masih terdiam, tubuhnya seperti terbungkus dalam kekosongan yang mengerikan. Aryo sudah hampir menyerah, namun tiba-tiba sebuah bisikan terdengar, sangat pelan, namun cukup untuk membuat tubuhnya membeku. "Dibayar dengan darah." Aryo menggerakkan tubuhnya, berusaha menahan dirinya agar tidak jatuh. Namun, semakin ia mencoba, semakin kuat pula perasaan yang membebaninya. Seolah ada sesuatu yang menahan jiwanya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi sangat nyata. Roni yang berdiri di sampingnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Wajahnya yang pucat, napas yang tersengal-sengal, menandakan bahwa kekuatan fisiknya sudah hampir habis. Seperti ada tekanan yang tak terlihat yang mengikat tubuh mereka. "Gue, nggak bisa, Aryo. Gue nggak kuat lagi." Suara Roni terdengar tercekat. Tubuhnya hampir roboh ke tanah. Aryo menatap sahabatnya itu dengan mata yang hampir tak mampu menangis. Mereka telah berada di sini terlalu lama, terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka bukan hanya berada di Gunung Rinjani. Mereka berada di dunia lain, tempat yang dipenuhi oleh kekuatan gelap yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aryo berteriak, suaranya penuh kebingungan dan keputusasaan. "Kenapa kami? Apa yang kalian inginkan dari kami?" Tiba-tiba, bayangan hitam itu berhenti. Sesaat kegelapan mengelilingi mereka, dan semua suara lenyap. Seperti ada ruang kosong di sekeliling mereka. Tidak ada angin, tidak ada langkah, hanya keheningan yang menakutkan. "Dibayar dengan darah," suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Kalian telah mengganggu keseimbangan yang telah ada. Kalian adalah saksi, dan saksi harus membayar. Itu hukum kami." Aryo merasa seperti ada beban yang sangat berat menekan dadanya. Ketakutan semakin menyelubunginya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah mereka benar-benar tidak bisa keluar dari sini? Apakah mereka akan kehilangan nyawa hanya karena datang ke tempat yang salah, di waktu yang salah? Darah? Aryo menatap tangan Roni yang mulai gemetar, menunduk, seolah mencari jawab dari tubuh temannya itu. "Kita nggak bisa keluar dari sini kalau kita nggak bayar dengan darah." Suara itu kembali terdengar, kali ini terasa lebih kuat dan mengerikan. "Darah adalah harga yang harus dibayar. Kalian telah melihat apa yang tidak seharusnya kalian lihat. Kalian telah mengganggu yang sudah ada di sini, dan kalian akan membayar." Aryo merasakan tubuhnya semakin lemas. Segalanya terasa sangat nyata, tapi begitu tidak nyata pada saat yang bersamaan. Seperti berada dalam mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus pergi kemana. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah gunung ini sedang hidup,
menanggapi setiap gerakan mereka. Di depan mereka, bayangan itu semakin membesar, menyelimuti mereka dengan kegelapan yang lebih pekat. Saat itulah, Aryo melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di hadapan mereka, sosok pria berpakaian hitam itu muncul lagi, namun kali ini wajahnya terlihat jelas. Senyum yang mengerikan, dipenuhi dengan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Ada harga yang harus kalian bayar karena telah melihat ini. Suara pria itu keluar, menggetarkan seluruh tubuh Aryo. Dan harga itu akan selalu ada, meskipun kalian mencoba melupakan. Karena kalian tahu terlalu banyak. Aryo merasa tubuhnya kaku. Sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan, telah menjerat mereka. Ia dan Roni kini terperangkap dalam permainan yang bukan milik mereka. Mereka bukan hanya sekadar pendaki, mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih tua. Pria itu mulai bergerak mendekat, langkahnya perlahan tapi pasti, semakin menghampiri mereka. Wajahnya yang penuh senyum menyeramkan itu semakin dekat. Mata Aryo mulai kabur, dan tubuhnya terasa semakin lemah. Ada tarikan yang sangat kuat, seolah-olah sesuatu sedang menghisap energi hidup mereka. "Siapa kamu?" Aryo berusaha berteriak, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. "Kenapa kamu melakukan ini pada kami?" Pria itu tertawa, suara tawanya seakan datang dari dalam tanah, menggetarkan seluruh tubuh Aryo. "Kalian telah melihat dunia kami. Kalian telah melihat kami, dan kini kalian harus menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Tidak ada yang bisa kabur." Sekarang, seluruh tubuh Aryo terasa berat. Matanya mulai berkunang-kunang. Tanah di bawahnya mulai retak, dan di kejauhan, ia bisa melihat bayangan hitam yang semakin besar. Bayangan itu menelan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk mereka. Akhirnya, Aryo tidak bisa lagi bertahan. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya tidak bisa bergerak. Rasanya seperti seluruh dunia menghilang, dan hanya ada kegelapan. Dalam kegelapan itu, suara pria berpakaian hitam itu terdengar lagi. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan keluar. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian." Aryo merasa seluruh tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan, tak bisa berbuat apa-apa. Hanya ada keheningan yang mendalam. Dan dalam keheningan itu, Aryo tahu satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Mereka sudah menjadi bagian dari Gunung Rinjani yang penuh misteri dan kegelapan abadi. Keheningan itu mengerikan. Aryo merasakan kegelapan yang merayap masuk ke dalam tubuhnya, seolah-olah ada kekosongan yang tak terisi. Tubuhnya terasa sangat berat, seperti ribuan ton beban menekan dirinya. Jiwanya seperti terperangkap dalam ruang hampa yang tak bisa dikuasai. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi gemuruh tanah yang menakutkan. Semua hal yang ada di sekitarnya perlahan-lahan menghilang. Namun, saat ia mulai merasa dirinya kehilangan kesadaran, suara itu terdengar lagi. Suara yang datang dengan kekuatan yang tak terbayangkan. "Kalian tidak akan bisa lari," suara itu bergema di kepalanya, menggetarkan seluruh tubuhnya. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Aryo mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Matanya mulai kabur, tapi sebelum semuanya benar-benar gelap, ia melihat sesuatu yang tidak ia duga. Bayangan hitam itu, yang selama ini mengejar mereka, tiba-tiba berubah bentuk. Bukan lagi sosok pria berpakaian hitam yang menakutkan itu, tapi sesosok wanita. Wajahnya sangat pucat, matanya kosong, dan tubuhnya terbungkus kain putih. "Kalian harus pergi," suara wanita itu terdengar sangat pelan, seperti bisikan angin yang hampir tak terdengar. Tidak ada waktu lagi. Aryo merasakan tubuhnya mulai bisa bergerak, meskipun sangat lemah. Ia mencoba mengangkat kepalanya, menatap wanita itu dengan penuh kebingungan. Apa yang terjadi? Siapa kamu?" Wanita itu hanya tersenyum tipis. "Aku, bagian dari yang kamu lihat, bagian dari yang kamu ganggu. Tapi aku bukan bagian dari kegelapan itu. Aku terjebak di sini, sama seperti kalian. Aku tidak bisa keluar."
Aryo merasa seluruh tubuhnya seperti dihimpit oleh dunia. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi tubuhnya terlalu lelah. Joko, Roni, semuanya mulai tampak seperti bayangan yang jauh, semakin memudar, hilang ditelan kegelapan. Namun, ia masih bisa merasakan sesuatu. Ada semacam tarikan, sesuatu yang menariknya untuk mengikuti wanita itu. Ayo, ikutlah. Kita harus pergi sebelum semuanya terlambat, kata wanita itu, kali ini suaranya terdengar lebih mendesak. Aryo hanya bisa mengikuti langkah wanita itu meskipun hatinya penuh keraguan. Langkah demi langkah, mereka berjalan menembus kegelapan. Tanah yang tadinya retak, udara yang berat, kini terasa lebih ringan. Seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka bergerak, namun mereka terus melangkah. Seolah ada harapan yang samar, yang menggoda mereka untuk tetap bertahan. "Mengapa kamu membantu kami?" tanya Aryo, suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Wanita itu berhenti sejenak dan menatap Aryo dengan pandangan kosong. "Karena kalian tidak seharusnya di sini. Kalian tidak tahu apa yang terjadi pada kalian, bukan? Kalian datang tanpa mengetahui apa yang akan kalian hadapi. Dan sekarang, kalian telah melihatnya. Namun, ada hal yang lebih buruk dari yang kalian bayangkan." Aryo mencoba mengerti, namun segala sesuatu terasa kabur. Kepalanya pusing, jantungnya berdegup semakin kencang. Namun, entah mengapa, ia merasa sedikit tenang setelah mendengar suara wanita itu. Seperti ada sedikit harapan, meskipun semuanya terasa hampir mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aryo bertanya lagi, kali ini dengan lebih percaya diri. "Kenapa semua ini terjadi?" Wanita itu kembali melangkah, seolah tidak ingin berhenti untuk menjelaskan lebih lanjut. "Ini adalah tempat yang terkutuk. Tempat yang penuh dengan darah dan pengorbanan. Banyak yang datang ke sini dengan niat tertentu. Tetapi sebagian dari mereka tidak pernah bisa pergi. Mereka terjebak di sini, menjadi bagian dari kegelapan yang ada di gunung ini. Tidak ada yang tahu siapa yang mengendalikan semuanya. Hanya mereka yang memilih untuk melupakan yang bisa keluar." Aryo merasa mulutnya kering. Setiap kata wanita itu seolah mengarah pada sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. "Jadi, kami akan terjebak selamanya di sini?" tanyanya, namun ada bagian dari dirinya yang takut mendengar jawabannya. Wanita itu berhenti sejenak dan menatap Aryo dengan tatapan yang lebih dalam. "Tidak, kalian bisa pergi. Tapi ada harga yang harus dibayar." Aryo terdiam, napasnya terhenti sejenak. "Harga? Apa maksudnya?" Wanita itu menghela napas, seolah berpikir keras. "Kalian telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kalian lihat. Kalian sudah berada di sini terlalu lama. Kalian akan meninggalkan gunung ini, tapi bukan dengan cara yang kalian bayangkan. Kalian akan pulang, tetapi tidak seperti sebelum kalian datang." Aryo merasa ada yang aneh dengan ucapan wanita itu. Tidak ada kejelasan yang bisa ia pegang. Semua ini terasa sangat membingungkan. Apakah mereka benar-benar akan keluar dari tempat ini? Apakah itu mungkin? Ketika mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat, lebih kuat dari sebelumnya. Kegelapan yang mengelilingi mereka mulai bergerak lebih cepat, menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Suara gemuruh itu semakin keras, dan tiba-tiba semuanya berhenti. Tangan Aryo mulai gemetar. Jantungnya berdegup kencang, dan pandangannya kabur. Apa yang terjadi? Apakah ini akhir dari segalanya? Dan kemudian, dalam sekejap, semuanya berubah. Mereka tidak lagi berada di gunung. Mereka berdiri di tempat yang sangat berbeda, di jalan yang familiar, jalan yang Aryo kenali. Jalan yang mengarah ke rumah mereka. Mereka berdua berdiri di sana, saling berpandangan, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Apakah ini nyata? Aryo bertanya dengan suara serak, sukar percaya. Wanita itu tersenyum tipis, sebelum perlahan menghilang. "Kalian telah memilih jalan kalian. Sekarang, saatnya kalian kembali. Tapi ingat,
Apa yang kalian lihat di sana akan terus menghantui kalian. Kalian tidak akan pernah sepenuhnya bisa melupakan gunung itu. Dan tanpa peringatan lebih lanjut, wanita itu menghilang. Aryo dan Roni hanya berdiri di jalan itu, terdiam, tak tahu harus berkata apa. Gunung Rinjani telah menjadi kenangan yang tak bisa dihapus. Tapi dalam hati mereka tahu satu hal, mereka tidak benar-benar bebas. Sesuatu tetap tertinggal di sana, di kegelapan itu. Sesuatu yang tak akan pernah membiarkan mereka benar-benar pergi. Tamat.